tidak akan menceritakan masalah kakaknya ke orang lain. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi saya harap kakaknya bercerita atas kesukarelaan kakaknya, tidak terpaksa, tidak dipaksa oleh pihak manapun. Kemudian nggak ada asas keterbukaan. Jadi saya juga berharap kakaknya sama saya terbuka gitu. Mau cerita apapun kakaknya, saya harap itu terbuka. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham. Sesi konseling ini akan berlangsung selama 30 menit. Boleh dimulai, Kak? Ya, jadi kedatangan aku ke sini itu kan sebetulnya aku itu bingung mau cerita ke siapa kan. Jadi aku itu ada sedikit masalah kayak mau mengeluarkan isi hati sebenarnya. Jadi gimana ya, aku kan punya teman di kelas. Nah, jadi awalnya si teman aku ini, dia ini kayak dia berusaha buat selalu yakinin anak kelasnya gitu loh kan. Dia tuh kayak ya udah kayak buat yakinin kita buat ini buat itu segala macam. Nah, tapi makin kesini si temen aku ini makin kelihatan gitu loh kan sikapnya, kayak dia tuh ternyata apa yang dia mau itu nggak terus berbalik ke kita gitu loh Kak. Jadi apa namanya, semuanya kayak ke apa, ada sedikit kesalahpahaman yang kan di kelas itu. Jadi aku itu punya teman. Nah, teman aku ini yang sekarang itu istilahnya menjabat sebagai kosma. Jadi nah dia itu selalu ngomong ke kita kayak apa yang dia ngomongin itu kita itu harus nurutin gitu loh Kak. Kayak misalnya kita minggu ini kesini ya, semuanya harus pada ikut, kita minggu ini kesini ya, semuanya harus ikut, kayak gitu kan sebetulnya toksik ya Kak sebenarnya. Nah, tapi tanpa tanpa kita sadari kita itu selalu ngikutin apa kata dia Kak. Kayak dia ngomong kayak gini ya udah kita ngikut, dia ngomong kayak gini ya udah kita ngikut. Nah, kita itu akhirnya ngerasa kayak capek, kayak ngeluh gitu kan. Apapun yang dia ngomongin pasti kita harus ngikutin. Kita juga punya hak buat ngelakuin apapun yang kita mau kan, nggak harus ngikutin apa kata dia. Nah, akhirnya di suatu hari kita itu lagi ada di tempat. Nah, tempat itu kayak kita itu di jam segini itu ada MK dosen, pokoknya salah satu dosen. Nah, MK itu kita itu sebelumnya udah izin kalaupun terlambat dikasih batas waktu jam segini. Nah, kata mereka kata kosma aku ini katanya jangan lupa ya sampai di kelas jam segini, jangan sampai lebih. Ya, kita iyain kan. Nah, itu kan waktunya sebenarnya masih lama banget ya Kak untuk di jam segitu. Akhirnya kita yang sisanya ini kita nyoba buat nyari makan dulu. Nah, di situ udah nyari makan kan, ya udah kita makan dulu, maksudnya waktunya masih lama juga kan. Udah kita makan, udah hampir enggak terlalu deket banget waktunya. Ditelepon lah sama dia, lagi mana gitu, cepetan udah ada dosennya gitu. Oh iya nanti kita lagi di jalan gitu. Ya udah cepetan gitu. Akhirnya kita udah sampai kayak kampus. Ya udah kita cuma telat berapa menit doang gitu Kak.
gimana makannya, enak gitu. Ya temen aku nyeletuk dong ngomong, jawabnya ya lumayan kayak gitu. Kalian tuh jangan mentang-mentang bapak ini tuh baik terus kalian tuh malah dipelein. Ya habis itu kalian itu jangan mentang-mentang kalian itu dikasih waktu, kalian itu malah nyepelein gitu. Terus kata teman aku, kita nggak nyepelein gitu, kita cuma buat bentar-bentar nonton, kita juga di sini cuma telat berapa menit doang, nggak sampai berjam-jam, kata teman aku kayak gitu kan. Nah, terus habis itu, ya kamu pikir aja kalau misalnya kamu ada di posisi dia kayak gitu. Iya paham kata teman aku yang salah kayak gitu, tapi kamu bisa nggak sih ingetinnya nggak usah sampai marah-marah kayak gini kayak gitu. Kamu juga kalau ada di posisi yang sama kayak kita, aku sampai mual-mual kayak gini kata teman kamu juga pasti bakal nyari makan dulu buat ngisi perut kamu kayak gitu. Aku itu dari posisi mual-mual, enggak aku bakal langsung kesini kata si kosong aku kayak gitu kan. Nah terus apa namanya, akhirnya cekcok lah si temen aku ini sama si kosmanya, cekcok lah berdua. Terus kata si kosma aku ini, ya udah sekarang terserah yang mau ngasih pendapat, yang mau ngasih, yang mau angkat suara soal aku, semuanya terserah. Sekarang ngomong belak-belakan kata si kosma ini. Akhirnya si teman aku ini ngomong lah lagi angkat suara. Aku ngomong gitu, ya kamu tuh kenapa sih apapun yang kamu omongin itu kenapa itu harus ngikutin apa kata kamu kayak gitu. Kamu juga kalau misalnya ada di posisi kita pasti kamu ngerasain capek kayak gitu. Terus habis itu dia diam, dalam lagi dia cekcok lah sama si teman aku ini karena dia itu nggak terima apa yang diomongin sama si teman aku ini. Akhirnya cekcok berdua, aku nggak suara, udah semuanya udah gitu. Udah masalah kayak gini nanti kita selesain bareng-bareng, nggak usah kayak gini, nggak usah sampai marah-marah kayak gini. Kita tahu lah ya kita tahu lah ya kita salah gitu. Tapi kamu juga ngingetin kita nggak usah sampai marah-marah, nggak usah sampai bentak-bentak kayak gitu. Ya maksudnya kita itu udah di dunia ya udah di dunia dimana kita itu ya udah punya masalah ya kita sendiri yang ngadepin kayak gitu. Kamu boleh peduli tapi kamu itu nggak boleh berlebihan kayak gini gitu. Kamu sampai bentak-bentak kita itu masih teman kamu kayak gitu. Kita itu masih teman kelas kamu, kita itu bukan musuh kamu kayak gitu. Sedangkan kamu itu ngingetin kita itu udah kayak kita itu musuh kamu kayak gitu. Udah masalah ini nanti kita minta maaf langsung ke bapaknya kayak gitu. Apa namanya, gimana ya, udah di situ pokoknya dia diem kan, nggak ngomong apa-apa, nggak berkutik apa-apa sama kita. Akhirnya dia inilah bilang ke teman aku itu, katanya kalau sebenarnya yang ngeduluin ngomong itu bukan dia, bukan si teman aku yang ngomong ini, tapi ada orang lain lagi yang jadi kayak domba gitu loh kak. Ya sebenarnya salah pahamnya cuma gitu aja sih, kayak di masalah itu kita cuma ngerasa capek sama kosma kita kayak gitu ya. Apapun itu yang dia ngomongin kita harus ikutin, itu aja sih yang aku pengen ngomongin. Karena kayak ya udah capek aja. Iya, aku tahu. Nah, menurut kamu nih, sikap kosma kamu yang kayak gitu, itu termasuk yang egois atau enggak? Ya menurut aku egois kak, karena dia apa ya? Karena dia pengen apapun yang dia omongin itu kita ikutin. Maksudnya kita punya kita sendiri buat nentuin apa yang kita mau kan. Kalau nurutin apa kata dia, ya kita yang capek. Egois. Nah, kalau kamu di posisi kosma, kamu jadi kosma, sikap kamu ke teman-teman kamu itu bakal gimana gitu? Apa bakal sama kayak kosma kalian sekarang, atau kamu bakal
buat bersikap buat baik-baik aja ya kak, soalnya kan kita udah sebenarnya udah saling kita maafkan, tapi kita masih ada merasa kayak masih ganjel di hati gitu loh kan. Jadi ya kita deket, maksudnya kita bareng-bareng kemana-mana, tapi ya enggak buat, tapi untuk buat nurutin apa kata dia sekarang tuh yang kita nggak pengen, ya itu kita nolak secara pelan gitu kan, biar dia paham juga. Ya sekarang juga dia belajar buat memahami kita juga semenjak kejadian kemarin. Jadi kita memahami dia, dia memahami kita, dan kita sekarang sama-sama belajar gitu buat saling memahami gitu. Terus sikap kamu dan teman-teman yang lainnya terhadap Cosma, apa kayak setiap Cosma lewat sini gitu, ih apa sih gitu, apakah ya baik-baik aja kayak nyapa gitu, mungkin ya kamu masih nyapa